clause dalam TOEFL. Jadi ingat ya, hampir semua soal dalam structure and written expressions ini berupa sentence. Bukan hampir semua ya, tapi semua keseluruhan soal itu pasti berupa sentence. Jadi ingat kan sentence kan ada simple sentence, compound sentence, complex sentence, atau compound complex sentence. Nah, jadi aturan pertamanya harus dilihat ya. Jadi minimal dalam satu kalimat itu harus ada satu verb. Ketika ada dua verb harus ada satu conjunction. Ketika ada 3 verb harus ada 2 conjunction, 4 verb, 3 conjunction, dan seterusnya. Nah, biasanya nggak pernah menemui sih kalau misalnya yang sampai 5 verb ya, tapi pernah biasanya kalau yang verbnya ini ada 4 gitu, dan perlu 3 conjunction. Jadi perhatikan struktur kalimatnya. Jadi hal yang pertama kita harus cari verbnya dulu ya, harus cari verbnya dulu. Misalnya, oh sudah ada verb, berarti mungkin kita harus melengkapi subjeknya atau objeknya. Nah, subjek atau objek ini bisa diisi dengan noun, noun clause, noun phrase, ya, atau verb ing, gerund ya, atau to verb 1, yaitu infinitive. Kemudian kalau misalnya verbnya nggak ada, oke, berarti kita harus cari verb ya. Jadi bentuknya harus seperti ini, harus minimal satu verb, 2 verb, 1 conjunction, dan seterusnya. Nah, ini berupa klausa. Jadi kita juga karena kita harus menemukan verbnya ya, jadi kita harus bisa membedakan mana yang verb, mana yang non-verb. Oke, jadi non-verb ini ada 3. Yang pertama verb ing, jadi verb ing langsung ya, maksudnya tidak ada be di depannya, jadi nggak ada is, am, are, was, were yang menyertai, jadi langsung verb ing, muncul verb ing. Kemudian verb 3, jadi langsung muncul verb 3, ini artinya pasif, diter, atau to verb 1. Nah, jadi misalnya dalam satu kalimat ini ada kalimat seperti ini ya, I begin to understand. Nah, understand ini memang verb, tapi lihat, sebelumnya ada to. Nah, maka to understand ini non-verb, ya, ini bukan verb. Jadi verbnya yang mana? Verbnya yang bikin aja, jadi cuma satu verb di sini ya, bukan 2. Itu karena to understand di sini sebagai pelengkap verb, jadi to infinitive. Oke, jadi diingat non-verb ada 3, ada verb ing langsung, verb 3 langsung, dan to verb 1. Nah, sementara verb ini ada apa aja? Nah, jadi verb ini ada verb 1 ya, baik yang mendapatkan imbuhan atau enggak. Jadi misalnya verb 1 atau verb 1 yang plus s atau es. Kemudian ada verb 2. Kemudian ada have, has, had plus verb 3 atau have, has, had plus been. Nah, ini juga verb. Jadi ini jangan dihitung 2 verb ya, ini satu kesatuan verb ya, perfect. Jadi ada have, has, had plus been atau verb 3. Kemudian ada be ya, be, is, am, are, was, were. Ini adalah verb. Kemudian ada be plus verb ing ya, jadi is, am, are, was, were, verb ing. Karena kalau nggak ada be-nya berarti dia non-verb ya. Kemudian be plus verb 3. Nah, ini verb pasif, ini verb. Tapi kalau nggak ada be-nya, nah ini berarti non-verb. Oke. Kemudian modal plus verb 1 atau modal plus be. Nah, modal ini ada misalnya will, can, should, may, might. Nah, ketemu dengan verb 1 atau be. Ini juga verb. Nah, terus gimana membedakan ini verb 2 atau verb 3? Nah, ini verb atau non-verb? Nah, karena kadang-kadang kan ada regular verb ya, jadi verb yang bentuk verb 2 dan bentuk verb 3-nya sama. Jadi misalnya ada belakangnya nih ed. Jadi kalau ed ini biasanya verb 2 dan verb 3-nya sama, regular verb. Nah, kapan kita menentukan, oh ini verb, karena dia verb 2. Oh ini non-verb, karena dia verb 3. Nah, jadi cara melihatnya ketika artinya aktif, ya artinya meber, nah berarti dia adalah verb 2. Ya, misalnya kalau misalnya artinya deter, ya berarti dia non-verb pasif. Misalnya ada kalimat seperti ini ya, the card installed in phone. Nah, kira-kira ini kartu yang menginstal atau kartu yang terinstal? Itu ya, jadi kalau misalnya kartu menginstal, kan nggak mungkin ya kartu menginstal. Oh, berarti dia pasti pasif. Kartu yang terinstal di handphone. Nah, berarti non-verb ya, karena dia pasif artinya terinstal kan. Nah, jadi pasif non-verb. Seperti itu ya, jadi kita harus bisa membedakan berapa jumlah verbnya, kemudian kita perlu conjunction nggak? Nah, apa yang diperlukan di situ? Jadi, perhatikan ya verbnya dulu, cari verbnya.
Kemudian noun verb-nya juga, jangan sampai salah. Nah, kemudian kita harus tahu bentuk conjunction-nya. Jadi seperti misalnya 5W1H ya kan, kemudian ada where bisa digantikan seperti in which, on which, at which. Nah, kemudian when juga sama bisa digantikan dengan in which, on which, at which. Kemudian ada who, whom, how, if, whether. Nah, ini bisa dilihat di list dalam materi ya. Kemudian ada juga conjunction berupa fun boys. Nah, fun boys ini singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, so. Jadi fun boys yang menjelaskan sentence, maksudnya yang ya jadi conjunction yang mengikuti sentence dan sentence ya, bukan adjective, noun atau adverb. Jadi fungsi utama conjunction ini kan dia menghubungkan kalimat dan kalimat ya, jadi menghubungkan sentence dan sentence. Jadi ketika fun boys ini menjelaskan dua verb ya atau menjelaskan sentence ya, menghubungkan sentence, maka dia adalah conjunction. Tapi kalau misalnya fun boys di situ hanya menjelaskan adjective dan adjective, adverb dan adverb, atau noun dan noun, nah maka di situ dia konektor, jangan dihitung sebagai conjunction ya. Nah, tapi bentuknya tadi kan kalau misalnya conjunction ini muncul di tengah, jadi subject verb, conjunction verb atau conjunction subject verb, ya kan? Nah, ini kan tanpa koma. Ketika conjunction ini muncul di tengah, tapi ketika fun boys ini bentuknya ketika muncul di tengah, nah dia harus ada koma. Jadi subject verb, koma, fun boys, subject verb. Nih ya, jadi for di sini ini artinya sama dengan because. Ya, artinya sama dengan because. Cuma bedanya kalau fun boys tadi kan harus ada koma dulu ya. Misalnya dia muncul di tengah. Jadi contohnya seperti ini. Jadi I like candy because it is sweet. Jadi aku suka permen karena itu manis. Tanpa koma. Ya, kemudian kalau misalnya kita pakai for I like candy, for it is sweet. Nah, ini artinya sama. Maknanya sama ya, yang membedakan cuma penulisannya. Jadi jika ada paralelism itu bentuk yang sama ya. Misalnya di situ harus noun dan noun, adjective dan adjective, verb dan verb. Jadi verb ing dan verb ing, verb satu dan verb satu. Nah, seperti itu. Bentuknya harus sama. Misalnya verb satu plus es, ya udah berarti harus verb satu plus s atau es juga. Tuh ya. Jadi jika ada paralelism berupa verb, ini dianggap sebagai satu kesatuan verb. Maksudnya seperti ini. Misalnya di kalimat itu ada misalnya ya subjek verb 1 bla bla bla, koma verb 1 bla bla bla, and verb 1. Gitu ya. Nah, jadi ini bukan dihitung verbnya 3, conjunction-nya 1. Nah, padahal kan minimal kan maksudnya dalam satu sentence itu kan aturannya 2 verb 1 conjunction. Nah, kalau gini berarti 3 verb 1 conjunction. Enggak ya. Jadi ketika ada paralelism seperti ini, jadi verb, verb, and verb. Jadi ini bisa and, or, atau but. Nah, ini dianggap sebagai satu kesatuan verb. Jadi dianggap aja sebagai subject verb gitu ya. Jadi satu verb gitu. Kemudian preposition. Nah, harus bisa membedakan mana conjunction, mana preposition ya. Jadi kalau conjunction ini kan menghubungkan sentence dengan sentence ya. Nah, kalau preposition ini menghubungkan benda. Jadi benda dan benda. Jadi preposition biasanya diikutin dengan noun atau verb ing. Jadi ketika verb dia diikutin dengan verb ing, dijadikan noun. Verbnya dijadikan noun dengan menambahkan ing. Jadi preposisi ini diikutin noun atau verb ing. Oke, preposisi ini kata depan ada misalnya in, on, at, of, by, with, without, for, from, because of, due to, owing to, despite atau in spite of. Nah, ini preposisi ya. Kemudian, nah, jadi ingat kita harus yang pertama cari verbnya. Jadi ketika menyelesaikan soal structure itu kita nggak perlu membaca keseluruhan teks gitu ya dan mencoba memahami maknanya apa. Karena ingat waktu kita cuma 25 menit ya untuk mengerjakan 40 soal. Jadi hal yang pertama untuk multiple choice ya khususnya. Nah, kita harus lihat aja. Kita lihat verbnya, langsung kita cari. Oke, di sini ada verb enters. Nah, kita nggak perlu membaca keseluruhan ya. Kita lihat aja, oke, verbnya enters. Kita lihat lagi. Oh, di sini ada blocked. Tapi karena blocked ini diikutin dengan by, nah berarti indikasinya dia pasif ya. Nah, pasif, verb 3 ya. Berarti kalau nggak ada be-nya di depan, kan harusnya be plus verb 3.
Nah, ketika nggak ada be yang mengikuti, berarti dia non-verb. Ya, verb 3 langsung. Oke, concentrated. Nah, ini juga concentrated in. Nah, dia ini concentrated. Biasanya kalau diikutin sama preposisi, biasanya dia pasif. Nah, ini juga pasif. Non-verb ya, verb 3 langsung. Oke, verbnya 1. Kemudian ada conjunction nggak? Ada if 1. Jadi ada 1 verb, 1 conjunction. Ingat aturannya kan? Harus 1 verb, 2 verb, 1 conjunction, 3 verb, 2 conjunction. Nah, maka kita perlu 1 verb lagi kan, biar bentuknya jadi 2 verb, 1 conjunction. Oke, yang A ini nggak ada verbnya. Oke, yang B, nah ini ada subject verb. Ya, kalau yang C ini dia ada conjunction kan, nanti kelebihan conjunction. Kalau yang D ini nggak ada verbnya, jadi yang B. Nah, jawabannya yang B. Oke, jadi ketika dalam kalimat itu, ya dalam soal itu kita sudah menemukan 1 verb, atau 2 verb 1 conjunction, 3 verb 2 conjunction, 4 verb 3 conjunction. Oke, ini berarti kalimatnya udah lengkap, strukturnya udah lengkap. Nah, maka kita bisa cari 1 verb lagi, 1 conjunction lagi, ya di pilihan ganda di multiple choice-nya, atau kita bisa cari non-verb. Itu ya. Kalau misalnya di soalnya ini ketemu 2 verb, berarti kita harus cari apa? Di multiple choice-nya. Ya cari yang 1 conjunction. Jangan cari 1 conjunction 1 verb ya, karena bentuknya harus seperti ini. Oke, kalau misalnya dalam soalnya seperti atas ya, ada 1 verb, 1 conjunction. Nah, berarti kita harus cari 1 verb lagi. Seperti itu ya, pokoknya bentuknya harus seperti ini. Itu, jumlahnya harus sekian. Oke, jadi harus bisa membedakan ya, mana verb, mana non-verb. Tuh, agar kita tidak salah mencari conjunction atau mencari apa yang dibutuhkan di situ. Oke, bisa dicoba di soal ya.